Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelum persidangan perkara pidana nomor 288/PID.B/2026 Pengadilan Negeri Watampone dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Watampone sebagai berikut. Pertama, setiap orang yang hadir di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kedua, pengunjung sidang wajib berpakaian sopan, tertib, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan, seperti berbicara sendiri, mengaktifkan nada dering ponsel, atau merokok. Ketiga, pengambilan foto, rekaman suara, maupun rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Majelis Hakim sebelum persidangan dibuka. Keempat, dilarang keras membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang. Petugas keamanan berhak melakukan penggeledahan fisik. Kelima, segala perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjaga ketertiban di sidang pengadilan wajib dilaksanakan dengan segera dan penuh tanggung jawab. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor perkara 288/PID.B/2026-PN.Watampone atas nama terdakwa Abdul Salam Syam pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara terdakwa sudah siap dihadirkan dalam persidangan hari ini? Siap Yang Mulia, saudara terdakwa siap dihadirkan dalam persidangan hari ini. Arahkan petugas untuk memanggil saudara terdakwa untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat walafiat Yang Mulia, dan saya siap mengikuti persidangan ini hari. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nama lengkap Abdul Salam Syam, umur 25 tahun, lahir tanggal 4 April 2001, alamat Jalan Besek Kejora, Kota Watampone, Kabupaten Bone, pekerjaan wira swasta, dan beragama Islam. Apakah sudah benar? Iya, sudah benar Yang Mulia. Baik, saya ingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang Anda lihat dan dengar selama proses persidangan ini berlangsung. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum Anda? Iya Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang duduk di sebelah sana. Saudari penasihat hukum terdakwa, apakah benar Anda dalam persidangan ini Anda bertindak sebagai kuasa hukum saudara terdakwa? Benar Yang Mulia, saya Diva Isha dari kantor Diva dan Partner Law selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa pertanggal 1 Juni 2026. Silahkan penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk maju ke depan menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat. Dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Persidangan kita lanjutkan. Agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Saudara terdakwa silahkan dengarkan dengan seksama. Saudari jaksa penuntut umum silahkan dibacakan surat dakwaan ini. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya selaku jaksa penuntut umum membacakan poin-poinnya saja dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Bone untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara 288/Pidana/2026 Pengadilan Watampone bahwa terdakwa Abdul Salam Syam pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 bertempat di
dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu mencoba merampas nyawa orang lain, yaitu saksi korban Natasha. Tindakan dilakukan dengan cara terdakwa mengayunkan sabilah parang ke arah leher korban, namun korban berhasil menghindar sehingga luka mengenai bahu kanan. Tindakan tersebut tidak sampai selesai karena dihalangi oleh saksi di tempat kejadian. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338, pasal 53 ayat 1 KUH pidana mengenai percobaan pembunuhan. Bone 15 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah paham mengenai isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Saya paham Yang Mulia, tapi saya tidak menerima tuduhan keji itu. Baik, mengenai tanggapan hukum silakan konsultasikan dengan penasihat hukum saudara. Saudari penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Izin Yang Mulia, kami telah menyiapkan nota keberatan secara tertulis dan siap dibacakan untuk hari ini. Silakan dibacakan. Dengan hormat, untuk dan atas nama terdakwa Abdul Salam Syam, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut. Pertama, dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak jelas. 2. Perbuatan merupakan reaksi spontan bukan perencanaan matang. Adapun petitum, berdasarkan alasan hukum di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 99-Watampone-2026 batal demi hukum. 3. Memerintahkan agar terdakwa Abdul Salam Syam segera dikeluarkan dari tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Watampone 11 Juni 2026. Saudari jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atau replik atas eksepsi tersebut? Tidak Yang Mulia, saya tetap berada pada dakwaan saya yang semula Yang Mulia. Baik, karena eksepsi dan tanggapan telah didengar, majelis hakim memerlukan waktu singkat untuk merundingkan putusan sela. Maka dari itu, persidangan diskorsing selama 30 menit. Perhatian kepada seluruh hadirin ruang sidang utama Pengadilan Negeri Watampone. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Skorsing dicabut, sidang dibuka kembali. Agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela. Menimbang bahwa dalil eksepsi penasihat hukum terdakwa telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka majelis hakim mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ditolak untuk seluruhnya dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Karena eksepsi ditolak, maka sidang harus dilanjutkan ke pembuktian. Saudari jaksa penuntut umum, apakah siap menghadirkan saksi pada hari ini? Belum siap Yang Mulia. Saya memohon waktu selama 7 hari untuk mendatangkan persaksi dan alat bukti ke dalam persidangan. Baik, panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Izin Yang Mulia, berdasarkan kalender persidangan 7 hari dari sekarang jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2026. Apakah ada persidangan pada hari itu? Kosong Yang Mulia. Dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 18 Juni 2026 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi pada hari tersebut. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara pidana nomor 288-B-B-2026-PN-Watampone atas nama terdakwa Abdul Salam Syam pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara terdakwa silakan berpindah duduk ke kursi sebelah penasihat hukum Anda. Saudari jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi-saksi pada hari ini. Petugas, hadirkan para saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, sebelum para saksi diambil sumpahnya menjadi hakim, terlebih dahulu akan memeriksa identitas masing-masing saksi. Saudari saksi korban, sebutkan nama lengkap saudari. Nama lengkap saya ya Natasha Anugrah, Berapa usia saudari? 21 tahun, Di mana alamat tempat tinggal saudari? Jalan Ahmad Yani. Apa pekerjaan saudari? Pekerjaan saya mahasiswa. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga saudara, semendak, hubungan suami istri, atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, identitas saudari telah dicatat. Saudari saksi Uni, silakan sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Nur Wahyuni yang mulia, Berapa usia saudari? 21 tahun, Apa pekerjaan saudari? mahasiswa. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga saudara, semendak, hubungan suami istri, atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, identitas saksi telah dicatat. Saudari saksi Lisa, silakan sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Siti Nurhalisa, Berapa usia saudari? 20 tahun. Apa pekerjaan saudari? Karyawan swasta yang mulia, Di mana alamat tempat tinggal saudari? tanpa pegawai. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga saudara, semenda, hubungan suami istri, atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, identitas saudari telah dicatat. Saudari Panitera, apakah identitas para saksi telah dicatat dalam berita acara persidangan? Sudah yang mulia, seluruh identitas para saksi telah dicatat. Baik, karena identitas para saksi telah diperiksa dan tidak terdapat halangan menurut hukum untuk memberikan kesaksian, selanjutnya para saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Apakah para saksi setuju? Siap yang mulia. Baik, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silahkan saksi Uni dan saksi Lisa menunggu di kursi pengunjung terlebih dahulu. Majelis hakim akan memulai pemeriksaan dari saksi korban, saudari Natasha. Saya ingatkan bahwa saudari telah melakukan sumpah menurut agama Islam. Oleh karena itu, berikanlah keterangan yang jujur, yang benar sesuai dengan apa yang saudari alami sendiri. Paham? Baik, pemeriksaan terhadap saksi korban dimulai. Saksi korban Natasha, Anda adalah korban dalam kasus ini. Jelaskan secara mendetail seberapa dekat jarak terdakwa saat barang itu diayunkan ke arah Anda. Tolong jangan ada yang ditutupi. Sangat dekat yang mulia, kurang dari 1 meter. Pada malam itu di Jalan Bersih Kejuara, tiba-tiba ada seorang lelaki yang melompat dari semak-semak. Matanya merah menjerit dan tiba-tiba berteriak, "Mati kau Natasha!" Dan dia mengayunkan parang ke leher saya. Dan jika saya tidak refleks menjatuhkan diri ke tanah, mungkin leher saya sudah putus malam itu yang mulia. Saudara terdakwa, Anda dengar kesaksian korban. Apakah benar Anda berniat menghabisi korban malam itu? Tidak benar yang mulia. Dia memutarbalikkan fakta. Saya hanya emosi pada saat itu karena dia menghina orang tua saya dan mencoreng martabat keluarga saya. Kau bohong, Sam. Jika kamu tidak ingin membunuh saya, mengapa kamu mengayunkan parang ke leher saya? Keberatan yang mulia, korban terlalu tedesis dan menyulitkan klien kami. Klien kami mengalami provokasi gangguan jiwa karena provokasi dari korban. Saya menolak keberatan penasihat hukum terdakwa yang mulia. Fakta bahwa ada parang yang diayunkan ke leher korban merupakan intensi pembunuhan yang nyata. Harap tenang, terdakwa, korban, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum silakan duduk. Jaga tata tertib persidangan.
Saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Izin yang mulia, saksi korban Natasha, bukankah Anda yang memulai pertengkaran 3 hari sebelumnya dengan mengatakan bahwa keluarga terdakwa adalah pencuri tanah? Saya telah berbicara sesuai fakta karena saya memiliki sertifikat. Cuma Aslam yang terpancing emosi dan langsung melakukan kekerasan kepada saya. Baik, keterangan korban dicatat. Saudari Natasha, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari diperkenankan untuk duduk ke kursi samping jaksa penuntut umum. Petugas, silakan panggil saksi Uni dan saksi Lisa masuk ke ruang pemeriksaan. Saudara saksi Uni, Anda berada di TKP saat kejadian, benar? Benar yang mulia. Saya ingin tahu saat lampu motor Anda menyoroti mereka, apakah terdakwa langsung berhenti atau masih mencoba menyerang? Terdakwa masih mencoba mengayunkan palanya lagi yang mulia. Korban Natasha sudah terkapar memegangi bahunya yang berdarah-darah di tanah, dan terdakwa sudah mengangkat parangnya tinggi-tinggi untuk menebas dada korban. Begitu melihat lampu motor saya dan mendengar saya menjerit berteriak, "Tolong, ada pembunuhan!" barulah terdakwa panik, membuang sarung parahnya dan lari terbirit-birit ke semak-semak. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan tunjukkan barang bukti parang yang disita di TKP untuk dicocokkan dengan kesaksian Uni. Izin menunjukkan barang bukti berupa sebilah parang ke majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa. Silakan bawa ke depan meja pemeriksaan. Saksi Uni dan terdakwa silakan maju ke depan. Saudara saksi Uni, perhatikan parang ini. Apakah ini benar parang yang diangkat tinggi-tinggi oleh terdakwa untuk menebas korban malam itu? Ya benar mulia, parang ini yang digunakan. Saudara saksi Uni, Anda sudah memperhatikan parang tadi. Apakah benar parang tadi yang diangkat tinggi-tinggi oleh terdakwa untuk menebas korban malam itu? Benar yang mulia, parang itu yang digunakan. Saudara terdakwa Abdul Salam, Anda dengar sendiri kesaksian dari saudari Uni. Parang panjang ini sudah berada di atas kepala Anda, siap menghujam dada korban jika saksi Uni tidak datang. Jangan mengelak lagi. Apakah benar ini parang milik Anda yang Anda bawa dari rumah? Iya yang mulia. Barang itu barang yang berada di kebun saya yang mulia. Sekarang saya tanya ke saksi Lisa yang berada di tempat. Apakah Anda melihat kemana terdakwa melarikan diri dan membuang sarung parang yang disebutkan oleh saksi Uni? Benar yang mulia, saya dibonceng oleh Uni dan terdakwa melarikan diri ke dalam kebun sawit dan sarung parang berada tepat di samping kaki korban. Itu asumsi yang mulia, saksi tidak memikirkan isi pikiran klien kami. Kehadiran parang itu murni karena kejadian dekat dengan kebun. Itu bukan asumsi yang mulia. Membawa parang panjang dalam kondisi terhunus telanjang di malam hari, bukan di dalam kebun melainkan di jalanan, jelas menunjukkan bahwa alat bukti parang ini telah dipersiapkan dengan matang sebagai alat kejahatan. Catat itu panitra, visualisasi alat bukti beserta keterangan saksi Uni dan Lisa membuktikan secara material bahwa delik percobaan pembunuhan tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan karena kedatangan saksi. Ini memenuhi unsur pasal 53 ayat 1 KUHP. Cukup, pemeriksaan barang bukti disinkronkan dengan saksi fakta selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudari jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi ahli forensik untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Siap yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Dr. Yuslia ke ruang persidangan. Saudari ahli, sebelum memberikan keterangan di persidangan, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas dan kualifikasi saudari. Sebutkan nama lengkap saudari. Dr. Yuslia SPFM, Berapa usia saudari? 42 tahun yang mulia. Apa pekerjaan dan jabatan saudari saat ini? Saya sebagai dokter forensik dan medis legal di Rumah Sakit Umum Tandrewaru, Patampone. Di mana alamat tempat tinggal saudari? Ramayani.
Apa bidang keahlian saudari? Saya sebagai dokter spesialis forensik dan mediko legal. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, atau kepentingan pribadi dengan terdakwa maupun korban? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk kepentingan administrasi persidangan, apakah saudari membawa surat-surat berkaitan dengan keahlian dan pemeriksaan perkara ini? Ya, Yang Mulia, saya membawa KTP, surat izin, surat visum, serta sertifikat ahli. Saudari Panitra, mohon dilakukan pencatatan terhadap identitas saksi ahli dan kelengkapan dokumen yang telah ditunjukkan. Siap Yang Mulia, identitas serta dokumen saksi ahli telah dicatat dalam berita acara persidangan. Baik, karena identitas dan kualifikasi saudari telah diperiksa serta dinyatakan memenuhi syarat dengan saksi ahli, selanjutnya saudari akan diambil sumpah menurut agama Islam. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudari ahli Dr. Forensik Yuslia, sebelum memberikan keterangan keahlian secara medis, silakan berdiri untuk diambil sumpahnya. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudari saksi ahli, silakan serahkan berkas dokumen visum et repertum asli kepada majelis hakim. Baik, dokumen visum et repertum nomor VR strip 77 angka Romawi 5/26 forensik telah diterima. Silakan hakim anggota 1 jika ada pertanyaan, silakan. Dokter ahli Yuslia, Anda adalah dokter yang melakukan pemeriksaan dan penanganan kepada korban Natasha. Jelaskan secara ilmiah dan medis kepada kami bagaimanakah bentuk luka, kedalaman, dan seberapa fatal fatalitas luka yang diderita oleh korban. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Berdasarkan pemeriksaan fisik luar yang kami tuangkan dalam visum et repertum, terdapat luka robek akibat kekerasan tajam di bahu korban sebelah kanan sepanjang 12 cm dengan kedalaman 3 cm. Luka bacok tersebut memotong jaringan kulit serta lemas, lalu otak di tubuh korban. Korban tiba di IGD dalam keadaan lemas, tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan yang masif. Baik, lalu secara anatomi tubuh manusia, seberapa dekat luka tersebut dengan titik kematian atau area yang fatal? Secara ilmiah, kekuatan mekanik ayunan parang mendarat di tubuh korban tersebut sangat besar, bukan sayatan domestik belakang. Leher dan bahu adalah area yang sangat berdekatan. Jika ayunan parang tersebut naik sekitar 5 cm saja ke atas, maka parang tersebut akan langsung mengenai leher korban dan membuluh darah besar di leher tersebut. Jika pembuluh darah tersebut robek, maka kematian korban dapat dihitung beberapa menit akibat pendarahan yang besar. Jadi berdasarkan analisis medis Anda terhadap daya rusak luka tersebut, bisa disimpulkan bahwa alat bukti parang ini memang diayunkan dengan tenaga penuh dan memiliki kapasitas daya hancur yang mematikan. Sangat benar Yang Mulia, pola pinggir luka yang rata dan kedalaman yang hingga memotong otot besar membuktikan bahwa ini bukan luka gores biasa, melainkan hasil dari sebuah hantaman atau luka bacok penuh tenaga di area bagian tubuh korban. Baik, keterangan yang sangat jelas dari saksi ahli forensik. Saudari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi ahli forensik? Sudah jelas Yang Mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan terhadap seluruh saksi korban, saksi fakta, serta saksi ahli medis forensik dinyatakan selesai dan sidang pembuktian hari ini resmi ditutup. Persidangan akan ditunda dan dilanjutkan kembali hingga Kamis 25 Juni 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 288-PID-B-2026-PN-Watampone atas nama terdakwa Abdul Salam Syam pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, silakan bacakan tuntutan Anda. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Bone untuk keadilan. Surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara 288-pidana-2026-Pengadilan Negeri Watampone. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila digabungkan satu sama lain saling berkaitan, maka perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338, pasal 53 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan. Berdasarkan uraian dimaksud, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Salam Syam bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Salam Syam dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa barang dirampas untuk dimusnahkan. Demikianlah tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Hormat saya selaku jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. 7 tahun. Anak istri saya memakai HP yang mulia. Terdakwa Abdul Salam, jaga sikap Anda. Anda memiliki hak mengajukan pembelaan melalui penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukum membacakan pledoinya. Tuntunan JPU terlalu kejam dan tidak melihat sisi kemanusiaan. Klien kami adalah korban provokasi verbal yang biasa dari korban Natasha. Klien kami kooperatif dan menyesali perbuatannya. Kami memohon hukuman minimal 2 tahun penjara atau dibebaskan dari dakwaan primer. Yang mulia. Saudari jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan Anda atas pembelaan penasihat hukum? Saya tetap berada pada tuntutan saya yang semula yang mulia. Tapi faktanya korban tidak meninggal dunia. Cukup, perdebatan replik dan duplik dianggap selesai. Majelis Hakim akan menunda sidang selama 7 hari untuk menyusun draft putusan akhir. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada Kamis 2 Juli 2026. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register 288-PID-B-2026-PN-Watampone atas nama terdakwa Abdul Salam Syam dengan agenda pembacaan putusan akhir pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Abdul Salam Syam, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengar putusan akhir? Saya sehat dan siap. Putusan Pengadilan Negeri Watampone nomor 288-PID-B-2026-PN-Watampone demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Abdul Salam Syam, tempat lahir Watampone, umur 25 tahun, tanggal lahir 4 April 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Besek Kejuara, Kota Watampone, Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan wira swasta, menimbang dan seterusnya. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Abdul Salam Syam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Astagfirullah. Yang istri saya. Tidak adil yang mulia, dia hampir menghilangkan nyawa saya. Korban Natasha harap tenang dan hormati putusan pengadilan. Petugas dan Saudara terdakwa, silakan duduk kembali di kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa, saudara telah mendengarkan putusan dari majelis hakim. Nah, berdasarkan pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saudara memiliki hak penuh selama 7 hari ke depan untuk menyatakan menerima putusan, menyatakan pikir-pikir, atau langsung mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi jika merasa tidak adil. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Izin yang mulia, setelah berdiskusi singkat, kami menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu 7 hari mulai dari hari ini. Bagaimana dengan saudari jaksa penuntut umum? karena putusan ini dibawa dari tuntutan 7 tahun saya, maka saya selaku jaksa penuntut umum juga menyatakan pikir-pikir dulu yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak menyatakan pikir-pikir, maka putusan hari ini belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Panitera, silakan catat pernyataan di dalam buku acara persidangan. Baik yang mulia, seluruh pernyataan para pihak akan saya catat ke dalam berita acara sidang. Dengan demikian, seluruh rangkaian jalannya persidangan perkara pidana nomor 288-B-B-2026-PN-Kotampone atas nama terdakwa Abdul Salam Syam resmi dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri untuk memberikan penghormatan.